Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir di channel ini pastikan untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya. Serta bagikan juga ke teman-teman kalian untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari akun KBM-nya Al-Safitri yang berjudul Tumbal Pesugihan Tanah Kuburan. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa follow juga akun penulisnya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah pondok pesantren Al-Anwar, Kediri, semua santriwati dari asrama Az-Zahra sedang berkumpul di aula karena datangan keluarga yang ingin mengunjunginya. Setiap 6 bulan sekali, pondok pesantren Al-Anwar selalu mengadakan penjengukan santri yang digilir setiap asrama. Suasana harum menyelimuti aula terbuka yang bisa dibilang seperti taman dengan pendopo seluas 20 kali 10 meter yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Di mana para orang tua terlihat bahagia karena bisa melepas rindu dengan anaknya yang tengah menimba ilmu di pondok pesantren Al-Anwar, Kediri. Namun, keharuan tersebut tiba-tiba berubah menjadi mencekam saat terdengar suara teriakan seorang wanita yang suaranya begitu memekakkan telinga. Membuat semua orang yang belum tahu pun kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sih? Nggak tahu. Tapi, orang-orang pada lari, kayak ketakutan. Sebagian orang yang ada di dekat wanita tersebut berlari menjauh menyelamatkan diri saat wanita itu terlihat mengamuk dan memukul apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan, anaknya pun sempat menjadi korban pemukulan ibunya sendiri dan mengenai bagian pelipis. Hingga terbentur ke tiang yang ada di tengah-tengah aula. Lantas, orang-orang pun menolong anak tersebut. Karena pelipisnya mengeluarkan darah. Ibu, Ishak gadis berkerudung merah marun sambil menatap wanita yang tengah tertawa terbahak-bahak tanpa sebab itu. Dia ingin menolong ibunya, memeluknya dan memberi ketenangan agar ibunya tidak mengamuk lagi. Namun, orang-orang menahannya. Jangan, nak, bahaya, ibumu itu sedang kerasukan setan. Ujar salah satu wali santri yang menolongnya. Ngeri banget sih, di pesantren kok bisa kerasukan setan? Sahut seorang wanita yang ada di belakangnya. 2 orang pengurus pesantren datang dan berusaha menenangkan wanita tersebut agar tidak mengamuk lagi. Namun, kedua orang itu malah ditendang hingga terpental oleh wanita tersebut. Jangan ikut campur urusanku, tegasnya dengan tatapan mata yang tajam. Lalu kembali tertawa dengan suara yang melengking. Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pun semakin ketakutan. Astagfirullahalazim, tenaganya kuat sekali, ujar salah satu pengurus pondok pada temannya sambil memegangi dadanya yang terasa sedikit sesak karena terbentur tiang yang menjadi penyangga aula. Panggil Ustadz Bay sekarang. Titahnya pada temannya yang baru datang untuk menolongnya. Tapi Ustadz Zaki bagaimana? Tanyanya cemas. Cepat, sebelum wanita itu semakin mengamuk dan mencelakakan yang lain. Titahnya lagi. Iya, Ustadz. Dia pun bergegas lari sambil mengangkat sarungnya menuju rumah Ustadz Bay yang ada di belakang asrama Putra Al-Furqan. Assalamualaikum, Ustadz. Ucap pengurus pondok tersebut sambil mengetuk pintu rumah Ustadz Bay dengan panik. Dia takut, wanita yang kerasukan itu semakin membabi buta dan mencelakakan yang lain. Assalamualaikum, Ustadz Bay, Mbak Ken. Ini Rahmat, ucapnya lagi setengah berteriak. Dia pun semakin panik saat pemilik rumah tidak kunjung membuka pintu rumahnya. Tak berselang lama, seorang laki-laki berperawakan sedang membuka pintu rumahnya sambil membalas salam dari Rahmat. Waalaikumsalam. Ada apa, Mat? Tanya laki-laki yang mengenakan kemeja hitam dipadu dengan warna sarung hitam. Keningnya berkerut saat dia melihat Rahmat seperti orang yang ketakutan dan panik. Gawat, Ustadz.
Di aula ada yang kerasukan dan ngamuk-ngamuk. Ustadz Zaki dan Ustadz Haikal saja jadi korbannya dan ditendang hingga membentur tiang penyangga aula, jelas Rahmat sedikit gugup. Astagfirullahalazim, ya sudah, kamu tolong mereka dulu. Saya segera menyusul ke aula, sahut Bai yang juga ikut panik. Ya sudah, Ustadz, kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum, hati-hati. Waalaikumsalam. Bai pun masuk lagi ke dalam rumah dan menemui istrinya yang sedang mencuci piring bekas makan siangnya tadi untuk berpamitan. Ada apa, Mas? Kok kayaknya buru-buru banget? Tanya Ken istri Bai sembari mengeringkan telapak tangannya usai mencuci piring. Ada yang kerasukan di aula, sayang, jawab Bai gugup. Aku ke aula dulu, iya. Pamitnya sambil memakai peci hitam di kepalanya. Kedua bola mata Ken melebar seketika. Astagfirullahalazim, aku ikut, Mas. Tunggu sebentar, ya udah, cepat, sayang. Ken masuk ke dalam kamarnya mengambil himar dan nikopnya. Lalu memasang kedua sebelum pergi ke aula. Mereka berdua berlari kecil menuju aula. Sesampainya di sana, dia langsung memecah kerumunan. Kedua matanya terbelalak saat mendapati seorang wanita berjilbab yang sudah berantakan. Dengan gamis panjangnya sudah terikat pada salah satu tiang penyangga. Di sebelahnya, ada santriwati yang tengah terisak tak tega melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Astagfirullahalazim, desis Bai dan Ken hampir bersamaan. Ibu ini terpaksa kita ikat, Bai. Agar tidak mencelakakan yang lain, ujar Haikal saat melihat Bai dan Ken datang. Lepaskan aku, teriak wanita itu sambil terus memberontak berusaha melepaskan diri dari ikatan yang mengikat tubuhnya. Perlahan, Bai berjalan mendekat ke arah wanita tersebut. Mas, hati-hati, kata Ken khawatir pada suaminya itu. Kamu tetap di sini, titah Bai pada Ken yang mengangguk patuh pada suaminya. Wanita itu terdiam sambil menatap tajam ke arah Bai yang saat ini sudah berdiri di hadapannya dengan mulut bergumam terus menyebut nama Allah dengan suara yang sangat pelan. Siapa kamu? Tanya wanita itu dengan tatapan nyalang. Aku Bai, hamba Allah. Siapa kamu? Bai bertanya balik dengan tatapan mengunci. Wanita tadi tertawa dengan keras. Lalu berhenti dan kembali menatap Bai tajam. Jangan ikut campur urusanku, sergahnya, lalu membuang ludah hingga mengenai wajah Bai. Bai pun memejamkan kedua matanya untuk meredam emosi. Ada sedikit rasa tidak terima karena diludahi. Namun, dia harus tetap sabar. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa menyadarkan wanita tersebut. Rasakan itu. Wanita itu kembali tertawa puas. Mas, Ken hendak mendekat ke arah Bai. Namun, laki-laki itu memberi isyarat dengan tangan kirinya agar tidak mendekat. Sungguh, dia khawatir dengan apa yang terjadi setelah ini. Karena dia yakin, lawannya kini tidak akan mudah. Dia paham itu. Semua orang pun terkesiap dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu pada Bai. Berani-beraninya seorang wali santri meludahi seorang ustadz yang mengajar anaknya di pondok, begitu pikir mereka. Wah, kurang ajar kamu, ya, ujar Zaki memicingkan kedua matanya pada wanita yang tertawa dengan sangat keras. Bai yang masih terlihat santai sambil mengusap wajahnya yang terkena ludah wanita tadi dengan ujung telapak tangannya tanpa jijik. Sedangkan Ken kembali mundur, sesuai dengan perintah suaminya. Meski dia sangat khawatir, namun dia percaya, jika suaminya pasti bisa mengatasi wanita itu, atas izin Allah tentunya. Dia pun tak hentinya berdoa untuk keselamatan sang suami. Bai mulai memfokuskan dirinya menatap mata perempuan itu sambil membaca taus dengan sepenuh hati dan tentunya memohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan menyadarkan wanita yang tengah kerasukan tersebut. Berbekal ilmu yang dia peroleh dari sang ayah yang juga peruqyah dan juga doa-doa yang diajarkan oleh sang guru yang sudah berpulang kepada pangkuan Allah 1 tahun yang lalu, dia memberanikan diri menghadapi wanita tersebut. Keluar kamu atau kamu akan aku bakar atas izin Allah.
Tegas Bai sambil menatap mata wanita itu dalam-dalam. Kamu nggak perlu ikut campur dengan urusanku, manusia munafik. Hardik wanita tersebut sembari membalas tatapan Bai. Aku akan ikut campur, karena kamu sudah membuat kerusuhan di pesantren ini, balas Bai santai, namun tetap siaga. Bibirnya mulai komat-kamit membaca taus yang dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Baqarah ayat 102, Al-Baqarah ayat 163-167, ayat kursi, dan seterusnya. Hahaha, kalian semua manusia munafik. Kalian semua tidak akan bisa membinasakan aku. Lagi, wanita itu tertawa dengan lantang. Diiringi erangan saat tubuh wanita itu mulai merasa panas terbakar. Haikal dan Zaki memegangi tubuh wanita tersebut yang mulai meronta hingga ikatan yang mengikat tubuhnya terlepas. Astagfirullahalazim, tenaganya kuat banget. Haikal dan Zaki pun mulai kewalahan karena tenaga wanita itu sangat kuat. Lepaskan ibu itu dan terus berdoa, Haikal, Zaki, pinta Bai sambil melirik sekilas ke arah kedua temannya tersebut. Haikal dan Zaki pun akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah melepas wanita tersebut. Membiarkannya bereaksi apapun, yang terpenting tidak melukai orang lain dan dirinya sendiri. Ampun, panas, jeritnya sembari berguling ke kanan dan kiri. Kedua tangannya tampak bergetar hebat. Ibu, Ishak sang anak yang tak tega melihat wanita yang teramat disayanginya itu menderita. Semua orang melihatnya dengan iba juga rasa takut yang menjadi satu. Ustadz, kasihan ibu saya, ujar sang anak yang bernama Anindita pada Bai agar menghentikan proses ruqyah. Karena tidak tega melihat ibunya tersiksa seperti itu. Bai pun menoleh ke arah Anindita yang terisak sambil menatap dirinya penuh harap. Kamu cukup doakan ibu kamu. Insya Allah, tidak akan sampai melukainya, sahutnya dengan tenang. Ken pun menghampiri Anindita dan memeluknya seraya memberinya kekuatan untuk gadis tersebut. Kamu tenang dan doakan kebaikan untuk ibumu, ujarnya sembari mengusap kepala Anindita dengan lembut. Gadis itu pun hanya mengangguk pelan dengan air mata berderai yang membasahi pipinya. Para wali santri pun diminta untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman. Agar proses penjengukan santri bisa kembali dilanjutkan tanpa dihantui bayangan mengerikan kerasukan wanita tersebut yang diketahui bernama Sumi, ibu dari salah satu santri asrama Roudah yang bernama Anindita. Setelah berjuang hampir setengah jam, akhirnya Sumi berhasil dilumpuhkan. Dia pun sempat muntah darah dan badannya langsung ambruk tak sadarkan diri. Pihak kesehatan pondok pesantren pun gegas membawanya ke ruang kesehatan yang ada di area pondok untuk mendapat penanganan. Aman ini, Ustadz, gak bakal ngamuk kerasukan lagi kan? Tanya petugas kesehatan pondok saat hendak membawa tubuh Sumi di atas tandu. Mereka takut, jika Sumi nantinya akan kembali kerasukan dan mengamuk pada mereka yang sedang membawanya dengan tandu ke ruang kesehatan pondok. Insya Allah aman. Saya dampingi, Pak, sahut Bai dengan yakin. Lalu, Bai bersama dengan Ken dan Anindita, sama-sama berjalan menuju ruang kesehatan pondok yang letaknya tak jauh dari aula tadi. Sedangkan Zaki dan Haikal kembali mengajar karena ada jadwal mengajar. Tim medis pun yang terdiri dari satu dokter dan perawat khusus pondok itu pun segera memeriksa kondisi Sumi di ruang tindakan. Sedangkan yang lain menunggu di depan sembari membuat ramuan tradisional yang berasal dari air rebusan daun bidara dan tentunya juga sembari dibacakan ayat-ayat ruqyah. Selang beberapa menit, Sumi pun sadar dan dokter mengatakan jika dia hanya kelelahan saja dan tidak perlu penanganan khusus. Dia pun diminta duduk di ruang tamu pondok untuk dimintai keterangan. Sekaligus meminum ramuan yang sudah dibuat oleh Bai dan Ken tadi. Maaf, Ustadz, saya jadi membuat onar di pondok. Jujur, saya malu sekali. Terlebih nanti dengan anak saya. Takut diejek teman-temannya, ujar Sumi pelan sembari melirik ke arah Anindita sekilas. Lalu menundukkan kepalanya, merasa tak enak. Tidak apa, toh,
Ini juga bukan keinginan ibu. Tapi, kalau boleh saya tahu, sudah sejak kapan ibu begini? Tanya Bai santai. Dia tidak ingin Sumi merasa diinterogasi. Sejak saya kehilangan janin yang dikandung saya di usia 8 bulan. Bai dan Ken saling pandang dengan kening berkerut. Maksudnya, janinnya hilang begitu saja tanpa sebab gitu? Tanya Ken memastikan. Iya, Ning. Jadi, waktu kehamilan saya berusia 8 bulan. Siangnya saya habis USG ke bidan. Alhamdulillah normal dan sangat sehat. Tapi, malamnya pas saya kebangun dari tidur, perut saya tiba-tiba kempes, seperti orang tidak hamil. Dan siangnya saya langsung periksa lagi ke dokter dan memang sudah tidak ada. Sumi mengisahkan apa yang dialaminya pada Bai dan Ken. Astagfirullahalazim, desis Bai dan Ken hampir bersamaan. Sejak saat itu, setiap saya hamil, pasti selalu keguguran, kata Sumi yang menarik napas dalam. Sudah berapa kali, Bu? Tanya Bai yang semakin tertarik dengan kisah Sumi. Sudah 5 kali, Ustadz. Dan saya juga sering kerasukan seperti itu. Saya sudah beberapa kali diobati ke orang pintar atas rekomendasi suami. Tapi, malah semakin parah, akunya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustadz, tolong saya curiga, jika apa yang saya alami ini ada hubungannya dengan usaha yang suami saya bangun, pinta Sumi dengan sorot mata penuh harap. Bai dan Ken pun saling pandang dengan kening berkerut. Memang apa usaha suami ibu? Tanya Bai penasaran. Warung bakso. Apa yang membuat Bu Sumi curiga? Tanya Bai menatap wajah tirus Sumi serius. Sumi pun menceritakan awal mula kejadian tersebut secara detail kepada Bai dan Ken yang mendengarkannya dengan seksama. Nah, usaha yang dirintis saya dan suami itu tidak berkembang, Ustadz. Bahkan, kami sempat berhenti meneruskan jualan bakso di depan rumah karena kehabisan modal, papar Sumi serius. Lalu, tanya Ken yang meminta Sumi melanjutkan ceritanya. Suatu hari, dia diajak teman lamanya ikut ke kota untuk membantu temannya itu yang membuka warung makan lesehan di kota. Usahanya sukses dan setiap hari dagangannya selalu ramai pembeli. Selang 1 bulan bekerja di sana, suami saya pun pulang ke rumah dan mengajak saya untuk kembali berjualan bakso. Tapi, saya enggan karena memang belum ada modal. Jangankan modal jualan bakso lagi. Untuk makan saja kami masih kesulitan saat itu. Sumi menoleh ke arah Anindita yang duduk di sebelahnya. Lalu, dia menggenggam telapak tangan sang anak dengan lembut. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, suami saya menggadai tanah rumah yang kami tinggali sebagai modal usahanya lagi. Dari uang tersebut, suami saya menyewa tempat di dekat alun-alun kota Kediri dan membuka kembali warung bakso. Alhamdulillah, warungnya laris manis dan selalu banyak pembeli. Tapi, ada satu hal yang membuat saya heran dan mengundang curiga. Sumi menatap sepasang suami istri yang ada di hadapannya, mendengarkan kisahnya. Apa? Tanya Ken tidak sabar. Sungguh, dia penasaran. Saya tidak boleh ikut campur dalam usahanya kali ini. Saya juga tidak boleh datang ke warung bakso yang suami saya jalankan. Dan yang lebih membuat saya curiga, di kios warung tersebut ada salah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali suami saya sendiri, tutur Sumi serius. Bai dan Ken pun saling pandang. Mereka mulai bisa menebak apa yang dimaksud oleh Sumi. Alasannya apa, Bu? Tanya Bai yang kembali menatap wanita berusia 35 tahun yang ada di hadapannya. Katanya sih, ruangan itu hanya berisi barang-barang bekas dan dijadikan gudang saja. Bahkan, pintunya rusak. Jadi, tidak bisa dibuka, jelas Sumi yang mengutip alasan sang suami. Bai menganggukkan kepalanya sambil mengusap dagu terbelahnya yang ditumbuhi cambang tipis. Sejak saat itu pula, saya hamil anak kedua. Dan,
Bayi yang saya kandung selama 8 bulan itu tiba-tiba menghilang tanpa sebab yang jelas, Ustadz. Dan saat saya hamil lagi, selalu keguguran. Terhitung, sudah 5 kali saya keguguran. Bersamaan dengan itu, saya juga sering kerasukan, papar Sumi. Sebelumnya, Bu Sumi sudah melakukan pengobatan apa saja? Bai menatap wajah Sumi. Sumi menarik napas panjang dan dalam. Sering ke orang pintar atas rekomendasi suami, Ustadz. Pernah sesekali ke kiai, tapi suami saya melarang karena kurang berpengaruh pada diri saya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Bai dan Ken hanya bisa mengusap mereka masing-masing. Ustadz, jadi bagaimana? Bisa bantu saya? Tanya Sumi yang menatap Bai penuh harap. Bai melirik sekilas ke arah sang istri yang menatapnya sambil menganggukkan kepalanya. Sebagai tanda persetujuan permintaan Sumi. Insya Allah, kita akan bantu, tukas Bai dengan senyum tipis. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih banyak, balas Sumi dengan senyum merekah. Terima kasih, Ustadz, sudah mau membantu keluarga saya, ucap Anindita sambil menganggukkan kepalanya. Sudah menjadi tugas kita sebagai hamba Allah untuk menolong sesama selagi kita mampu. Insya Allah, semoga dimudahkan segala urusannya, balas Bai menatap Sumi dan Anindita dengan senyum merekah. Asteris. Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijanjikan. Usai mengajar, Bai yang selalu ditemani sang istri itu pun bertandang ke rumah Sumi yang masih berada di daerah Kediri. Tak jauh juga dari alun-alun Kediri. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, motor matic yang mereka naiki pun sampai di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan halaman yang cukup luas. Ini rumahnya, Mas. Masya Allah besar banget tahu, ujar Ken sembari menatap rumah tersebut dengan penuh kekaguman. Bai pun ikut menatap rumah tersebut. Kalau menurut petunjuk yang diberikan sama Bu Sumi sih iya, sayang, sahut Bai sembari menyamakan alamat yang ditulis oleh Sumi dengan alamat yang tertera di depan gerbang rumahnya. Aku coba pencet belnya deh, iya. Ken mendekat ke arah bel pintu yang terpasang di sisi kiri pintu gerbang. Namun, baru saja dia akan menekan bel tersebut, seorang wanita berhijab lilac dengan warna gamis senada keluar dari dalam rumahnya dengan senyum merekah menyambut kedatangan Bai dan Ken. Assalamualaikum, Bu Sumi, sapa Ken dengan senyum ramah di balik cadar yang menutupi sebagian wajahnya. Waalaikumsalam, alhamdulillah sampai di sini, Ustadz Bai sama Mbak Ken, balas Sumi sambil menjabat tangan Ken dan mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada pada Bai yang juga melakukan hal serupa. Iya, Bu, walaupun tadi sempat nyasar, kekeh Ken yang menoleh pada suaminya yang menahan senyum. Subhanallah, tapi, alhamdulillah udah sampai di sini. Mari masuk, yuk, ajak Sumi pada Bai dan Ken. Mari. Bai dan Ken pun mengekor langkah Sumi yang masuk ke dalam rumah bergaya minimalis tersebut. Lalu, mempersilakan kedua tamu istimewanya duduk di kursi yang sudah disediakan di ruang tamu yang didominasi warna hijau daun. Terlihat menyegarkan pandangan mata. Silakan duduk, Ustadz, Mbak Ken. Saya permisi ke belakang dulu sebentar, ujarnya pada kedua tamunya yang mengangguk dan tersenyum tipis. Sumi pun pamit ke dapur untuk membuatkan minum kedua tamunya dan membawakan minuman segar untuknya. Karena cuaca di luar sedang terik-teriknya. Selepas zuhur, silakan diminum, Ustadz, Mbak Ken, ujar Sumi mempersilakan Bai dan Ken menikmati minuman dingin dan camilan yang dibawanya dari dapur. Duh, Bu Sumi, terima kasih. Jadi merepotkan, sahut Ken basa-basi. Terima kasih, Bu, sahut Bai. Tidak kok, seadanya saja, balas Sumi tersenyum tipis. Suami Bu Sumi di mana? Tanya Bai. Oh, suami saya sedang di warung bakso, Ustadz. Tengah malam, dia baru pulang. Dan paginya sekitar jam 6, dia sudah pergi lagi. Jadi, memang jarang di rumah, tutur Sumi serius. Jadi,
saya cuma bisa meruqyah Bu Sumi saja kalau begitu. Meski sebenarnya, jika keduanya diruqyah, itu akan lebih baik, jelas Bai serius. Namun, bersamaan dengan itu, muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dengan rambut panjangnya sebahu yang diikat. Mas Agus, kok sudah pulang? Tanya Sumi yang nampak terkejut dengan kedatangan Agus sang suami yang tiba-tiba pulang tidak seperti biasanya. Laki-laki itu tidak menjawab apapun. Dia hanya melirik ke arah Bai dan Ken yang menatap ke arahnya penuh tanda tanya. Siapa ini, Bu? Tanya Agus dengan tatapan penuh selidik. Sumi bangkit dari duduknya, lalu menuntun sang suami agar ikut duduk di sebelahnya. Tentunya dengan senyum yang seolah dipaksa, karena terlihat jelas di wajah wanita itu jika dia tengah ketakutan. Ini Ustadz Bai sama Mbak Ken istrinya. Mau silaturahmi ke sini. Mereka itu yang mengajar Anindita di pondok. Jelas Sumi memperkenalkan Bai dan Ken pada Agus. Betul, Pak, sahut Bai dengan senyum dan anggukan kepala. Sedangkan Ken hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Terus, ada urusan apa ke sini? Apa anak saya di pondok membuat kerusuhan? Tanya Agus lagi sambil menatap Bai dan Ken serius. Oh, tidak, Pak. Justru, Anindita salah satu santri yang berprestasi di kelasnya, jawab Bai. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Sumi, saya kesini hanya ingin menjalin silaturahmi saja. Tidak lebih, sambungnya. Sumi menyentuh telapak tangan sang suami dan menggenggamnya lembut. Sebagai kode untuk tidak terlalu curiga pada tamunya. Agus pun menoleh ke arah sang istri. Apa, aku curiga sama kamu? Kayak yang sudah-sudah, ujarnya sambil menatap tajam sang istri. Melihat penampilan Bai dan Ken yang terkesan sangat agamis, membuat Agus menaruh curiga padanya. Bai dan Ken saling pandang. Semakin merasa tidak enak hati, karena kehadirannya jelas tidak diharapkan oleh Agus. Mas, kemarin aku kerasukan lagi pas jenguk Anindita di pondok. Aku malu sekali karena bikin heboh di sana. Apalagi, sedang banyak tamu dari wali santri yang juga menjenguk anaknya yang ada di pondok. Sumi menarik napas dalam. Telapak tangannya semakin erat menggenggam tangan sang suami yang tampaknya mulai paham arah pembicaraannya akan kemana. Sumi menatap Bai dan Ken dengan perasaan tidak enak. Ustadz Bai itu yang menyadarkan ibu dari kerasukan kemarin, Pak. Jadi, ibu berniat meminta bantuannya untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga kita, papar Sumi serius. Dengan cara ruqyah. Nada suara Agus meninggi seketika. Juga kedua matanya yang langsung melotot menatap sang istri. Ruqyah syari, Mas. Beda dengan ruqyah yang sebelumnya. Kamu itu nggak ada kapoknya. Peruqyah itu sama dengan dukun. Mereka hanya mengelabuimu saja, memeras uang kita untuk kekayaan mereka. Tuduh Agus sambil menatap tajam dan menunjuk ke arah Bai yang mengembuskan napas panjang. Bapak jangan asal menuduh suami saya begitu, ya. Balas Ken yang seketika itu langsung berdiri. Dia tidak terima jika sang suami yang teramat dicintainya dituduh dengan tuduhan yang keji. Padahal, Bai sama sekali tidak memungut biaya jika setiap kali selesai meruqyah seseorang yang meminta bantuannya. Sayang, Bai menggenggam telapak tangan Ken dengan lembut sembari menggelengkan kepalanya. Lalu mengisyaratkan dengan matanya yang menunjuk tempat duduk. Menyuruhnya untuk duduk kembali ke kursinya. Dengan menahan kesal, Ken pun akhirnya menuruti apa yang diperintahkan sang suami. Dia duduk kembali ke kursinya sambil membuang napas kasar. Mas, apa yang dituduhkan kamu itu nggak benar. Justru mereka tidak mau dibayar saat menolong aku kemarin. Dosa besar kamu memfitnah orang sebaik Ustadz Bai dan Mbak Ken. Sumi membela Bai dari tuduhan suaminya. Saya nggak pernah menarik tarif untuk pengobatan ruqyah yang saya jalani, Pak. Gratis. Bai bicara dengan setenang mungkin. Bahkan, diiringi dengan senyuman yang membuat lesung pipit di kedua pipinya terbentuk.
Agus pun tertawa miring sambil menatap sinis ke arah Bai dan Ken. Aku nggak percaya sama kalian. Lebih baik kalian pulang dan jangan lagi menginjakan kaki di rumah ini lagi. Kedua bola mata Sumi melebar sempurna. Mas, apa-apaan kamu ini? Mereka itu tamuku. Mereka akan membantu kita, ujar Sumi penuh penekanan. Begitu juga Ken yang akan membalas perlakuan Agus. Namun, Bai mencegahnya. Bai pun berdiri sambil menggandeng tangan sang istri. Bersiap untuk pulang. Baik, Pak. Maaf, jika kedatangan kami mengganggu ketentraman keluarga Pak Agus dan Bu Sumi. Kami permisi. Silakan, pintunya ada di sebelah sana. Jari telunjuk Agus menunjuk ke arah pintu utama. Tanpa banyak bicara lagi, Bai menggandeng tangan Ken keluar dari rumah itu dengan perasaan tak menentu. Ustadz, Sumi berlari menghadang langkah Bai dan Ken yang baru saja keluar dari pintu. Digenggamnya tangan Ken yang sebelahnya. Maafkan saya dan suami, ya, Ustadz, Mbak Ken. Sungguh, saya sangat-sangat minta maaf, ucap Sumi dengan perasaan bersalah. Sudah, Bu Sumi, gak apa-apa kok. Saya juga minta maaf, jika kehadiran saya malah membuat keluarga Bu Sumi tidak nyaman, balas Bai dengan tenang. Sumi menggeleng pelan. Tidak begitu, Ustadz, ini hanya, Sumi, masuk, bentak Agus yang berdiri di ambang pintu dengan berkacak pinggang. Lebih baik ibu masuk, sebelum suami ibu yang sombong itu marah besar, ujar Ken yang mulutnya sudah gatal ingin berbicara. Tapi, ditahan-tahan oleh sang suami. Maaf. Dengan berat hati, Sumi pun merelakan tamunya pergi karena diusir oleh suaminya. Bai dan Ken pun akhirnya pergi meninggalkan rumah besar tersebut dengan mengendarai motor matiknya. Mas, kamu itu gimana sih? Dihina gitu kok diam saja. Aduh, sakit, sayang. Keluh Bai sembari meringis kesakitan karena Ken mencubit perutnya dengan kuat. Melampiaskan emosinya yang tadi belum terlampiaskan. Kebiasaannya, jika dia tengah kesal itu mencubit apa saja yang menempel di telapak tangannya. Dan saat ini, tangan Ken tengah menempel di perut sang suami. Dia membonceng Bai sambil memeluknya. Gemas aku tuh sama kamu, Mas, sahut Ken dengan gemas. Biru-biru nanti badan aku abis kamu cubitin. Ini lebih sakit daripada tuduhan suami Bu Sumi tadi, sahut Bai sembari melirik wajah sang istri yang keningnya membentuk kerutan. Becanda, sayang, ralat Bai dengan senyum manis hingga gigi gingsulnya terlihat begitu menawan. Telapak tangan satunya menggenggam telapak tangan istrinya agar tidak kembali mencubit perutnya. Sedangkan yang satunya lagi, memacu gas motornya. Kamu tuh aneh tahu, Mas. Dihina kok santai saja, aku yang gemas jadinya. Biarlah, sayang, biar Allah yang membalasnya. Lagian kan, aku nggak seperti yang dituduhkan suaminya Bu Sumi itu, jawab Bai dengan santai. Selang beberapa hari kemudian, rumah sederhana Bai dan Ken kembali kehadiran tamu. Iya, waalaikumsalam, sahut Ken dari dalam rumah. Lalu, membuka pintu rumahnya. Seketika itu, dia melebarkan kedua bola matanya saat melihat siapa tamu yang datang mengetuk pintu rumahnya. Bu Sumi. Mbak Ken, sapa Sumi sambil menganggukkan kepalanya. Ada sedikit rasa malu di hatinya mengingat kejadian beberapa hari lalu yang dilakukan suaminya pada Bai dan Ken saat di rumahnya. Namun, dia sangat membutuhkan bantuan dari Bai, jadilah dia datang ke rumah Bai dan Ken untuk silaturahmi sekaligus meminta maaf. Masuk dulu, Bu Sumi, ucap Ken mempersilakan tamunya masuk ke dalam rumah dengan senyum ramah. Duduk, Bu. Terima kasih, Mbak. Sumi mengangguk dan duduk di lantai dengan alas karpet yang tidak terlalu tebal, namun cukup empuk untuk diduduki. Meski Bai sendiri berasal dari keluarga yang berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Bai dan Ken tetap memilih hidup sederhana. Memilih fasilitas yang diberikan oleh pondok sebagai tempat tinggal pengajar yang sudah berkeluarga.
Mereka tetap menerapkan tawadu dan qanaah dalam prinsip hidupnya. "Apa kabar, Bu Sumi?" "Alhamdulillah baik, Mbak Ken," jawab Sumi tersenyum tipis. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, Mbak." "Enggak kok, Bu. Santai saja," sahut Ken dengan senyum ramah. "Ini ada sedikit bingkisan untuk Ustadz Bai sama Mbak Ken." Sumi meletakkan keranjang buah yang dibawanya di atas karpet. "Aduh, Bu, ini merepotkan." "Jazakillah khairon. Semoga keluarga Bu Sumi selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup," balas Ken dengan seulas senyum. Lalu menyeret keranjang buah tersebut ke sampingnya. "Amin ya Allah. Kedatangan saya ke sini, pertama, saya ingin meminta maaf atas perlakuan suami saya tempo hari. Saya benar-benar minta maaf. Saya pikir saat itu aman, karena Mas Agus jarang sekali pulang siang hari. Dia biasa pulang malam hari di atas jam 10, setelah toko baksonya tutup," tutur Sumi panjang lebar dengan raut wajah yang menyiratkan perasaan bersalah. "Oh itu, tidak apa kok, Bu. Bahkan, saya dan Ustadz Bai sudah melupakan itu dan hanya menganggapnya angin lalu." Ken mengusap lengan Sumi dengan lembut. "Iya, meski saya agak sedikit kesal saat suami ibu mengatai suami saya hanya memeras uang orang-orang yang meminta tolong kepada kami," kekeh Ken. "Tapi, alhamdulillah, suami saya selalu memiliki cara tersendiri untuk meredam kekesalan saya," sambungnya dengan wajah merona. "Meski begitu, saya tetap merasa tidak enak, Mbak. Karena sudah mengundang Mbak Ken dan Ustadz Bai, tapi malah diusir oleh suami saya." Sudah, tidak perlu dibahas lagi. Lagian kita nggak apa-apa kok, Bu," ucap Ken sembari mengusap pundak Sumi. Membuat wanita berusia 35 tahun itu mengangguk dan tersenyum. "Saya permisi ke belakang dulu. Sebentar lagi suami saya pulang dari masjid." "Iya, Mbak." Ken pun pamit ke belakang dan tak lama kembali lagi dengan membawa nampan berisi teh manis hangat dan 2 toples berisi camilan kue kering. "Silakan diminum, Bu. Hanya ada ini," ujar Ken sembari meletakkan nampan di atas karpet. Lalu memindar teh manis hangat dan 2 toples tersebut di atas meja. "Ini saja sudah alhamdulillah, Mbak." "Terima kasih." Ken hanya mengangguk dan tersenyum. Dia pun menoleh ke arah pintu saat mendengar seseorang mengucapkan salam. "Suami saya sudah pulang," ucapnya sembari menatap Sumi dengan wajah merona dan senyum ceria di balik cadarnya. "Sebentar." "Ya, Bu." "Iya, Mbak Ken. Silakan," balas Sumi tersenyum. Ken pun bangkit dan membukakan pintu untuk suaminya dengan wajah ceria di balik cadar. Lalu mencium telapak tangan Bai dengan takzim. Bai pun membalasnya dengan mencium kening sang istri dengan lembut. "Kok pakai cadar sih? Kan jadinya Mas nggak bisa lihat wajah cantik kamu, sayang." Bai hendak melepas cadar yang dipakai istrinya, namun dicegah oleh tangan Ken. "Kenapa?" tanya Bai dengan kening berkerut. "Ada Bu Sumi di sini," bisiknya di samping telinga sang suami. Bai pun melebarkan kedua matanya dan melongok ke dalam. Dia melihat Sumi yang tengah duduk di ruang tamu rumahnya. "Oh." Bai pun masuk ke dalam rumah terlebih dulu. Ken menyusul di belakangnya. "Sudah lama, Bu Sumi?" tanya Bai yang sedikit mengejutkan Sumi ketika tengah melamun. Sumi menoleh ke arah sumber suara dengan sedikit terkejut. Ustadz, baru saja kok." Sumi pun meminta maaf dan mengutarakan niatnya untuk memintanya melanjutkan niat awalnya. "Bagaimana dengan suami ibu?" tanya Bai serius. "Kita lakukan diam-diam, Ustadz. Saya penasaran dengan apa yang terjadi pada keluarga saya. Kalau suami ibu tahu bagaimana?" Ken kembali buka suara. "Itu biar jadi urusan saya, Ustadz, Mbak Ken. Saya sudah tidak tahan dengan semua ini. Saya ingin sembuh dan bisa menjalani kehidupan seperti manusia normal lainnya," tutur Sumi dengan isak tangis. Bai dan Ken saling pandang dan akhirnya, mereka menyanggupi permintaan Sumi. Ken pun mengajak Sumi untuk ikut makan siang bersama.
Jadi, apa keluhan ibu selama ini? Tanya Bai serius. Selain sering kerasukan, saya juga kerap kali merasa ada yang berjalan di bagian perut, Ustadz. Kalau mimpi-mimpi aneh gitu ada. Iya, Ustadz. Saya sering mengalami ketindihan, juga sering didatangi laki-laki asing dan sering mimpi juga dikejar-kejar ular hitam, Ustadz. Dan semua mimpi itu terasa sangat nyata, papar Sumi serius. Bai menarik napas dalam, lalu menoleh pada sang istri yang duduk di sebelahnya. Ken menganggukkan kepalanya. Oke, dari ciri-ciri yang tadi Bu Sumi sebutkan memang merujuk pada sihir. Tapi, kami belum bisa meruqyah hari ini, karena jam ini saya masih ada kelas. Jadi, nanti kita jadwalkan untuk ruqyahnya, tutur Bai. Iya, Ustadz, tidak apa-apa. Saya manut Ustadz saja, sahut Sumi mengangguk setuju. Setelah berbasa-basi sebentar setelah makan, Sumi pun akhirnya pamit pulang. Mas, sepertinya ini bukan masalah yang sepele deh, ujar Ken pada suaminya yang hendak berangkat lagi mengajar di pondok. Iya, aku merasa juga begitu, sayang. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran, ya. Amin. Bai baru saja pulang dari masjid pesantren setelah sholat Isya berjamaah. Dia pun berniat untuk langsung istirahat karena merasa sangat lelah menjalani aktivitas mengajar di pondok dengan jadwal yang padat. Bukan hanya mengajar pelajaran, namun dia juga mengajar ilmu bela diri dan terapi ruqyah. Itulah yang membuat tenaganya lebih cepat terkuras habis. Mau dipijit? Tawar Ken saat melihat kelelahan di wajah sang suami. Boleh, sebentar sajalah. Pengin langsung tidur? Jawabnya dengan tetap menatap sang istri dengan senyum menawan. Oke, Ken pun dengan senang hati memijit bahu sang suami dengan pelan. Asal membuat tubuh Bai rileks saja. Sambil setor hafalan coba, sayang. Sudah sampai mana hafalannya? Pinta Bai sembari memejamkan kedua matanya. Sampai surah Yusuf kemarin, Mas. Lanjutin, iya. Ken pun mulai melantunkan suaranya membaca Al-Quran. Hampir 6 bulan dia mulai menghafal Al-Quran dengan fasih. Memahami setiap ayatnya dan berusaha menerapkannya dengan baik dalam kehidupannya. Tubuh Bai yang semakin merasa rileks membuatnya akhirnya tertidur. Ya ampun, udah tidur aja, ucap Ken dengan senyum tipis sambil memperhatikan wajah tampan suaminya. Namun, baru 15 menit suaminya terlelap. Ponsel Bai yang ada di atas meja dekat tempat tidurnya berdering. Ken yang baru saja masuk ke dalam kamarnya setelah membersihkan dirinya di kamar mandi langsung mengambil ponsel Bai dan melihat siapa yang meneleponnya. Keningnya berkerut saat membaca nama yang tertera di layar ponsel sang suami. Bu Sumi, ada apa Bu Sumi malam-malam telepon suami aku? Gumamnya. Dia menatap suaminya dan layar ponsel bergantian. Agak ragu, dia pun akhirnya menjawab telepon tersebut. Assalamualaikum, Bu Sumi. Waalaikumsalam, Ustazah tolong Mbak Sumi. Dia kerasukan di rumah saya. Suara seorang laki-laki terdengar sangat cemas. Kedua bola mata Ken melebar seketika. Hah? Kerasukan? Di mana? Ini siapa? Kok pakai nomor Mbak Sumi? Tanya Ken yang juga ikut panik sampai tidak sadar, dia pun setengah berteriak. Membuat sang suami yang terlelap mengerjapkan kedua matanya dan menatap istrinya dengan kening berkerut. Ini, Husain, adiknya Mbak Sumi. Tolong Ustadz Bai disuruh ke sini ya, Ustazah. Cepat tolong Mbak Sumi, pintanya dengan penuh harap. Di mana rumahnya? Tidak jauh dari pondok pesantren Al-Anwar. Nanti saya kirim lokasinya. Saya minta tolong sangat, Ustazah. Iya, nanti saya dan suami ke rumah Mas Husain. Bai pun memicingkan kedua matanya ke arah Ken saat mendengar sang istri menyebut nama laki-laki di depannya. Apalagi, dengan nada cemas. Sayang, siapa sih? Tanya Bai penasaran. Dia kini sudah mengubah posisinya menjadi duduk bersandar pada sandaran tempat tidur. Ken menoleh ke arah Bai setelah mematikan sambungan teleponnya.
Mas, gawat ini. Apa yang gawat? Tanya Bai dengan kening berkerut. Ken mendekat dan duduk di depan suaminya. Tadi itu Mas Husain, adiknya Bu Sumi telepon. Katanya Bu Sumi kerasukan lagi di rumah adiknya. Kedua bola mata Bai terbuka lebar-lebar, memaksa kesadarannya pulih seutuhnya. Astagfirullahalazim, di mana rumahnya? Kita ke sana sekarang. Bai bangkit dan langsung berlari kecil ke arah kamar mandi untuk mencuci wajahnya agar hilang rasa kantuknya. Akhirnya, mereka pun menuju lokasi yang sebelumnya sudah dikirim oleh Husain dengan mengendarai motor matiknya. Untung saja, jarak dari pesantren ke rumah Husain tidak terlalu jauh. Hanya 10 menit perjalanan. Tak perlu waktu lama, Bai dan Ken sampai di lokasi yang ternyata sudah ramai sekali orang. Astagfirullahalazim, kenapa jadi seramai ini, Mas? Gumam Ken sembari menatap kerumunan orang-orang yang tengah berkumpul di depan rumah Husain. Nggak tahu, tapi, Bu Suminya di mana? Bai mengitari pandangannya ke sekitar, mencari keberadaan Sumi yang belum terlihat batang hidungnya. Hingga sebuah tawa yang sangat keras terdengar di telinganya. Dia pun mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara yang ternyata ada di atap rumah Husain. Astagfirullahalazim, itu Bu Sumi, sayang. Pekik Bai sambil menunjuk ke arah Sumi yang tengah berdiri sambil tertawa di atap rumah. Astagfirullahalazim, bahaya sekali itu, Mas. Aduh, kalau nanti Bu Sumi jatuh bagaimana? Ken pun tak kalah panik. Mereka berjalan memecah kerumunan, dan saat sampai di depan, Husain langsung menghampirinya. Ustadz, tolong bantu Mbak Sumi. Saya takut sekali Mbak Sumi kenapa-kenapa, Ustadz, pinta Husain dengan menatap Bai dan Ken penuh harap. Terlihat jelas di wajahnya ada guratan kekhawatiran. Ya, insya Allah, saya akan bantu sebisanya, sahut Bai sedikit panik. Namun, dia berusaha mengendalikannya agar tetap tenang. Dia menatap ke arah Sumi yang tengah tertawa lagi di atap. Bu Sumi, turun, teriak Bai sembari terus mengucap zikir sambil memutar tasbih di telapak tangannya. Jangan ikut campur urusanku, balas Sumi sambil menatap tajam ke arah Bai dan Ken. Bu Sumi telah meminta tolong padaku. Jadi, sudah menjadi kewajibanku untuk membantunya mengusirmu dari tubuh Bu Sumi. Ayo cepat turun dan jangan sakiti raga Bu Sumi. Bai mencoba membujuk Sumi untuk turun. Tidak, aku akan membawa raga wanita munafik ini pergi sejauh mungkin dan membuatnya mati tersiksa. Sumi tertawa melengking. Bersamaan dengan itu, angin besar berembus sangat kencang, hingga menjatuhkan dahan pohon mangga yang ada di belakang kerumunan. Refleks, semua orang menoleh ke arah belakang dan berlari menyelamatkan diri. Dan saat Bai menoleh ke arah atap rumah Husain, Sumi sudah tidak berada di sana. Dia pun mengitari pandangannya ke sekitar dan dikejutkan lagi oleh suara Sumi yang ada di belakang Bai dan Ken. Kamu mencariku, Ustadz Bai? Tanya Sumi dengan suara berat dan tatapan mata merah tajam. Tanpa aba-aba, Sumi langsung mencekik leher Bai dengan erat. Tubuh Bai yang tidak siap pun terdorong ke belakang hingga punggungnya menabrak pohon mangga yang cukup besar. Siapapun yang ikut campur dalam urusanku akan mati, tegasnya sambil terus mencekik leher Bai hingga wajahnya memucat. Lepaskan suamiku. Ken pun langsung mencoba melepaskan cengkraman tangan Sumi dari leher suaminya. Namun, sayang, dia malah jadi ikut dicekik lehernya dan diperlakukan seperti Bai. Semua orang yang melihatnya pun panik dan mereka semakin ketakutan melihat hal tersebut. Mereka tidak ada yang berani mendekat. Takut jika Bai dan Ken gagal dan malah mati tercekik oleh Sumi. Meski terasa sakit, namun Bai pun tetap berusaha tenang agar tetap bisa mengendalikan dirinya. Ekor matanya melirik sang istri yang juga terlihat mengerang kesakitan akibat dicekik oleh Sumi. Ken berusaha melepas tangan Sumi dari lehernya. Tapi, tidak bisa. Tenaga Sumi benar-benar luar biasa.
Bai membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 dengan bibir bergetar karena menahan sakit. Tangannya yang terbebas berusaha melepas tangan Sumi dari lehernya sembari meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang tengah menguasai tubuh Sumi. Detik berikutnya, Sumi langsung melepas kedua tangannya dari lehernya juga leher Ken. Panas. Pekiknya sambil mengibaskan kedua telapak tangannya yang terasa panas bagai tersulut bara api. Ken pun langsung terbatuk dan hampir saja terjungkal ke belakang. Untung saja, Bai dengan sigap menangkap tubuh istrinya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Ken pun menggelengkan kepalanya pelan. "Aku nggak apa-apa, Mas. Kamu harus hati-hati, dia bukan lawan yang sembarangan." Ken memperingatkan suaminya. "Aku mengira, dia itu." "Mas, awas." Pekiknya saat melihat Sumi tiba-tiba hendak menyerangnya dan Bai saat mereka lengah. Ken menyingkirkan Bai ke arah samping dan dia langsung menendang perut Sumi hingga tubuh wanita itu terjungkal ke belakang. Refleks alaminya melindungi diri dan suami. "Sayang." Bai mendekat ke sisi sang istri dan menatap Sumi dengan waspada. "Kita harus kerjasama menuntaskan iblis jahanam ini, Mas," ucap Ken yang juga menatap Sumi yang berdiri dan akan kembali menyerang mereka. Bai dan Ken kembali membacakan ayat-ayat Ruqyah. Mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, hingga surah Ali Imran. Membuat tubuh Sumi berguling ke segala arah saat merasa tubuhnya terasa seperti terbakar api. Di tempat itu, hanya tinggal tersisa Sumi, Bai, Ken, dan Husain. Orang-orang yang tadinya berkerumun memilih masuk ke rumah masing-masing karena takut dengan reaksi Sumi saat kerasukan tadi yang dinilai bisa membahayakan siapa saja yang ada di dekatnya. Mereka mengintip dari jendela kaca rumah masing-masing. "Ampun, panas," teriak Sumi yang terus berguling sambil bereaksi. Bai pun mencoba mendekat dan menyentuh tengkuk Sumi. Tapi Sumi menepisnya, kemudian malah mencengkram lengan tangan Bai dan hampir membantingnya. Namun, Bai yang kini sudah lebih waspada pun bisa menghalau serangan Sumi. Dia pun berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Sumi. "Ampun, Ustadz, cukup," teriak Sumi dengan bola mata yang melebar sempurna. "Kamu akan mati di tanganku, Ustadz Bai." Sumi menunjuk tepat di depan wajah Bai. "Hanya Allah yang bisa menentukan kematian seseorang. Bukan iblis laknatullah sepertimu," jawab Bai dengan santai. Dia pun melanjutkan membacakan ayat-ayat Ruqyah. "Ampun, sakit, Ustadz." Sumi semakin berteriak histeris saat Bai berhasil menyentuh tengkuk Sumi. Tubuhnya bergetar dengan kedua bola mata yang semakin terbuka lebar. Urat-urat di lehernya semakin terlihat. "Ayo keluar, atau aku bakar kamu atas izin Allah," tegas Bai sambil terus membaca ayat-ayat Ruqyah. Membuat setan yang merasuk ke dalam tubuh Sumi semakin mengerang kesakitan. "Ampun, Ustadz, sakit, panas," isak Sumi yang kini mulai melemah. Tak seberingas tadi, Ken dan Husain pun mulai mendekat ke arah Sumi. "Masuk Islam, iya, dan jangan pernah lagi ganggu Bu Sumi," tegas Bai. "Nggak bisa, Ustadz. Tugas aku belum selesai. Hanya dari wanita ini aku bisa mendapat makanan." "Hah? Panas, cukup." Penampilan wanita itu kini sudah aut-autan, bahkan kerudungnya kini entah di mana. Dia menutupi kedua telinganya dengan telapak tangannya saat tubuhnya semakin terasa terbakar api ketika mendengar Ken dan Husain membacakan zikir dan solawat. "Makanya, keluar sekarang. Jika kamu masih tetap di dalam tubuh Bu Sumi, maka kamu akan semakin tersiksa. Ayo keluar sekarang." Bai sengaja sedikit menekan tengkuk Sumi, membuat wanita itu kembali mengerang kesakitan. "Iya, ampun, Ustadz. Aku keluar." "Panas," erang Sumi. Tak berselang lama, tubuh Sumi melemah dan akhirnya jatuh pingsan. "Alhamdulillah," gumam Bai sambil mengatur napasnya yang sedikit ngos-ngosan. Ken mendekat ke arah sang suami, lalu mengelap keringat yang membasahi wajah Bai. "Mas,
Kamu baik-baik saja kan? Tanyanya cemas. Bai mengangguk dengan senyum tipis. Kita bawa Bu Sumi ke dalam, ujarnya pada Husain yang mengangguk dan langsung membawa tubuh Sumi masuk ke dalam rumah. Husain merebahkan tubuh kakaknya di atas sofa ruang tamu. Ken pun mendekat dan mencoba menyadarkan Sumi dengan mengolesi minyak kayu putih di area telapak kaki dan keningnya sembari memijitnya pelan. Tak berselang lama, Sumi pun sadar dan membuka kedua matanya perlahan. Alhamdulillah, Bu Sumi sudah sadar, ucap Ken dengan seulas senyum. Sumi mengerjapkan kedua matanya karena silau saat terkena cahaya lampu. Perlahan, dia pun mengambil posisi duduk dengan dibantu Ken. Apa yang terjadi pada saya, Mbak, Ustadz Bai, Husain? Tanya Sumi sambil menatap mereka satu persatu. Mbak Sumi tadi kerasukan. Aku yang panik jadi panggil Ustadz Bai buat nanganin Mbak, jawab Husain yang kini sudah lebih tenang dari sebelumnya. Astagfirullahalazim, desis Sumi sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sebelumnya, apa yang terjadi, Bu? Tanya Ken sambil menatap Sumi. Sumi membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Tadi, saya sempat melihat sesosok makhluk di dapur saat sedang membuat teh. Makhluk itu tidak jelas bentuknya dan langsung menyerang saya. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi, jelasnya sembari memijit pelipisnya yang terasa sedikit berdenyut. Diminum dulu, Bu Sumi. Bai menyerahkan segelas air putih hangat yang dicampur dengan madu. Sebelumnya, dia sudah meruqyah air tersebut. Sumi pun meminumnya hingga tandas. Dan setelah itu, dia pun merasa mual dan muntah darah. Astagfirullahalazim, Mbak, pekik Husain saat melihat darah segar di lantai rumahnya yang keluar dari mulut sang kakak.